Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nur, mahasiswi Prodi PGSD STKIP Al-Hikmah Surabaya, NIM 240153070. Tugas saya adalah membuat review artikel tentang metode pembelajaran di SD. Judul dari artikel yang saya review ini adalah penerapan metode pembelajaran reward dan punishment terhadap keaktifan belajar siswa SD kelas 5. Artikel ini ditulis oleh Aniatul Khairul Ummah, Shaufika Hilyana, dan Denny Agung Santoso. Dikelola oleh Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, volume 08 nomor 02. Desember 2022, telah terakreditasi Sinta 2 dan terdiri dari 11 halaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode kuasi eksperimental. Populasi yang dipakai adalah siswa SD kelas 5, SD Negeri Tempaling, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada bulan Januari 2023. Jumlah siswanya 25 orang. Instrumen yang digunakan yaitu lembar angket berupa kuesioner dan lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari metode pembelajaran reward dan punishment ini terhadap keaktifan belajar siswa kelas 5 SD dengan persentase sebesar 65,3%. Tafsiran isi. Artikel ini berisi pembahasan disertai dengan penelitian bagaimana metode pembelajaran reward dan punishment ini dapat berpengaruh terhadap keaktifan belajar siswa kelas 5 sekolah dasar, terutama pada pelajaran matematika yang notabene dianggap tidak mudah ya bagi sebagian siswa. Desain penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y. Dengan variabel bebas X-nya adalah penerapan metode pembelajaran reward dan punishment, sedangkan variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah keaktifan belajar siswa. Peneliti menggunakan diagram scatter plot untuk menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji linearitas regresi, dapat dilihat ada tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi dari guru kelas yang telah melakukan observasi, yaitu diperoleh presentasi rata-rata sebesar 70,45%. Besarnya pengaruh penerapan metode reward dan punishment terhadap keaktifan belajar siswa ini diperoleh dari analisis koefisien determinasi adalah 65,3%. Maka penulis menyimpulkan bahwa metode pembelajaran reward dan punishment ini berpengaruh positif terhadap keaktifan siswa. Evaluasi. Artikel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yaitu mempunyai struktur artikel yang jelas, kemudian penggunaan metode penelitian yang tepat, yaitu metode penelitian kuantitatif dengan model kuasi eksperimental yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah analisis data yang mendalam. Jadi artikel ini menampilkan analisis data termasuk uji normalitas, uji linearitas, regresi, dan uji signifikasi yang menunjukkan bahwa penelitian ini memang benar-benar dilakukan dengan teliti. Nah, yang keempat, penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara metode pembelajaran reward dan punishment terhadap keaktifan belajar siswa. Nah, ini sangat membantu sekali bagi para pendidik ya. Yang kelima, penulis juga melakukan perbandingan dengan dua peneliti lainnya di jenjang yang sama pada pelajaran yang sama. Kelemahan dari artikel ini adalah keterbatasan sampel
dan keterbatasan variabel. Karena sampel hanya dilakukan pada satu kelas, jadi relatif kecil, kemungkinan tidak bisa diterapkan pada populasi yang lebih besar. Keterbatasan variabel juga mungkin karena penulis atau peneliti tidak mempertimbangkan variabel lain yang mungkin juga bisa mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Yang ketiga, kelemahannya adalah artikel ini kurang ada pembahasan tentang implikasi praktis dari temuan penelitian, seperti bagaimana guru dapat menerapkan metode pembelajaran ini pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Yang terakhir, kurangnya saran untuk penelitian lanjutan. Jadi seperti bagaimana penelitian ini dapat dikembangkan atau diperluas untuk meningkatkan pemahaman tentang pengaruh metode reward dan punishment terhadap keaktifan belajar siswa. Ringkasan akhir, saran saya yang pertama, penelitian ini bisa ditambahkan sampel yang lebih luas dan beragam sehingga dapat meningkatkan generalisasi dari hasil penelitian. Yang kedua, saran saya yaitu memperluas variabel. Jadi mungkin bisa ditambahkan variabel lain yaitu motivasi belajar siswa, lingkungan sekolah, lingkungan belajar, atau karakteristik siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga saran saya adalah penelitian ini bisa menggunakan metode penelitian yang lebih variatif ya, seperti metode kualitatif atau metode mix ya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Imbauan, guru dapat menerapkan metode pembelajaran reward dan punishment ini dalam praktek sehari-hari di sekolah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Yang kedua, perluasan penerapan metode reward dan punishment ini di semua jenjang dan di berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, hendaknya metode ini diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua siswa. Ada komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Dan guru hendaknya berfokus tidak hanya pada reward dan punishment, tapi juga pada pengembangan belajar siswa. Menurut pandangan saya, metode reward dan punishment ini baik ya untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dan akan efektif bila rewardnya itu bisa berupa ujian dan penghargaan, kemudian hadiah yang bermanfaat dan bermakna, atau diberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi siswa itu ditulis di papan pengumuman di depan kelas atau di sekolah, seperti pengumuman papan prestasi seperti itu. Kemudian pandangan saya berikutnya adalah punishment yang diterapkan secara tidak adil itu malah justru memberikan motivasi yang buruk bagi siswa untuk belajar. Jadi bisa menurunkan mental down siswa karena menimbulkan rasa tidak suka. Yang ketiga, pandangan saya itu bisa terjadi bahwa siswa itu hanya belajar mengejar reward. Jadi bukan karena minat belajar itu sendiri, jadi karena ingin mendapatkan hadiah. Itu pandangan dari saya. Demikian review dari artikel yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.